Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para petani ikan nila, para pencinta penggemar menu masakan ikan nila, ini di pagi hari ini kita melihat kondisi kolam kita setelah 2 hari habis panen ya. Ini kolam tengah sudah selesai dipanen, sudah dikeringkan tuh ya tempat pembuangan airnya sana. Kolam yang bawah juga sudah dipanen, alhamdulillah ya. Untungnya banyak. Kolam ini juga kolam L kalau saya bilangnya ya, karena bentuk L mengikuti arah jalan naik ini ya. Sampai sana jalan utama ya, sudah jalan batu, jalan bagus, benerlah. Kolam sini juga yang satunya sudah panen ya. Ini masih kotor, bekas kantong-kantong plastik ya. Tuh di bawah ya, yang kecil-kecil itu, yang warna hitam-hitam itu, ada keong yang kecil itu ya. Nasionalnya apa? Tutu ya. Nah, enak sekali itu tuh dimasak. Nanti siang kita cari tutu ya untuk disayur. Enak sekali itu tutunya. Nih kondisi kolam, alhamdulillah pembuangan air lancar semuanya. Ini kolam yang besar, yang satunya yang luas ini belum selesai ini ya, belum selesai pembersihan ikan. Masih ada ikan di dalam yang perlu kita waring ya, yang perlu kita jaring lagi. Ya biasanya kalau sisa-sisa ini kurang lebih sekitar 2-3 kintalan ya ikannya ya. Nah, ini biasanya kita ecer aja atau kita jual secara eceran saja ya, nggak secara partai. Alhamdulillah dari beberapa kolam ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kolam ini panennya secara serentak ya teman-teman ya. Untuk tonase sendiri itu berhubung kita kemarin musim hujan ya di pertengahan bulan, alhamdulillah masih tembus target kita ya. Ini semuanya dari 5 kolam yang kita panen ini secara serentak ini kurang lebih dapat ikannya sekitar 13 ton 2 kintal ya. Karena ukuran kolam berbeda-beda. Ada yang dapat 2 ton, ada yang lebih ya teman-teman ya. Kita gabungkan kurang lebih 13 ton 2 kintal yang sudah diangkut dan sudah dipasarkan. Untuk teman-teman sekalian ya, adanya video ini yang kita posting ini ya, kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cara, tipsnya ya, dan lain-lain. Kita jalan-jalan saja ya. Selain air ya, akses jalan juga harus kita perhatikan biar mempermudah para bos-bos kita yang beli ikan ya, agar lebih enak masuknya, agar lebih cepat mengeluarkan dan ikan dan lebih cepat sampai ke kota-kota tujuan. Nah ini di lahan ini insya Allah nanti
Kalau tidak ada halangan, kita mau bikin kolam lagi ya. Kolam di dekat pemakaman keluarga yang ada di sana, itu yang masih ditanam padi. Mungkin setelah tanam nanti kita ganti semua ya. Tanaman padinya kita panen, kemudian kita datangkan alat berat lagi ya, beko atau eskavator untuk membuat satu kolam lagi yang ada di atas ini ya, yang ada di bekas sawah ini. Nah, ini lumayan untuk lokasi pembuatan kolam. Nah, di sini lokasinya ya, bisa 2 kolam lagi, yang atas ini kemudian yang atas sana. Kurang lebih ini masih ada lahan yang sangat cukup untuk dibikin kolam lagi. Untuk teman-teman sekalian yang mau budidaya ikan nila, itu hal-hal yang mendasar dan yang paling pokok yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama, kita survei lokasi dulu. Usahakan tempat lahannya itu dekat dengan air, punya sumber air sendiri ya. Jadi ketika musim panas, kita tidak pusing memikirkan air ya. Kalau air kita sudah banyak. Nah, kalau kita ini air itu, sungai ada di bawah ya, ada di bawah situ. Ya, kedengarannya suara sungai. Nah, terus sampai sana. Nah, di sana kita punya bendungan, langsung masuk melewatin irigasi yang ada di dekat pohon kelapa itu. Di bawah pohon kelapa itu ada irigasi permanen ya, mengairi sawah dan langsung ke pipa-pipa palaron saluran air yang ada di kolam ini ya. Nah, beginilah aktivitas kita sambil menunggu kolam kering ya. Kita memperhatikan, siapa tahu masih ada sisa-sisa bibit-bibit ikan atau ikan-ikan yang tertinggal. Jadi harus benar-benar bersih supaya nanti kita tebar bibit, itu bibit kita merata ya teman-teman ya. Nih kolamnya hampir kurang lebih 2 kali lapangan futsal ya. Kemudian yang selanjutnya teman-temannya, saya lanjutkan obrolan ini. Ini saya sengaja bikin video panjang untuk yang mau membuat usaha atau memulai usaha perkolaman tadi. Selain kita melihat lokasi, melihat air, kita juga harus punya modal ya. Beda tempat mungkin beda biaya operasionalnya, beda tempat beda medan atau kondisi tanahnya. Kalau di kondisi tempat kami atau bebatuan ya, mungkin kendalanya alat beratnya agak lebih lama, berarti biaya sewa alat beratnya, biaya eskavatornya otomatis juga bertambah, jam kerja atau hari kerjanya juga bertambah ya. Jadi kita harus usahakan hitung-hitungan kita benar-benar akurat ya, meleset dikit, kurang dikit, nah itu wajar dan manusiawi. Itu yang harus kita perhitungkan. Kemudian jikalau kita memiliki kolam, kita juga harus mengetahui nantinya caranya memberi pakan, cara tebar bibit, kepadatan tebar berapa, kita harus perhatikan. Jangan kita terlalu ambisi. Saya punya kolam sekian meter, kemudian harus saya isi sekian. Jangan. Lebih baik kita main aman saja. Kira-kira jarak kurang lebih 3,5 bulan atau 4 bulan kita panen ya. Selama itu kita mendapatkan keuntungan dari bulan ke bulan ya. Misalnya seperti itu. Selama beberapa tahun terakhir ini kurang lebih ya, menjamurnya kolam di
kampung kami ini, di kecamatan kami ini kurang lebih sudah 3 tahun ya, sampai ada banyak sekali, kurang lebih 120-an ya kolam yang ada di kampung kami ini. Semuanya mandiri untuk pemberian pakan ya. Mandiri dalam artian kita beli bibit sendiri, pakan kita beli sendiri, ataupun karena kekeluargaan, karena kepercayaan kita sama penjual pakan, terkadang kita sistem tempo, habis panen kita beli. Itu ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini harus benar-benar bersih nih. Kalau bisa sampai benar-benar kering seperti yang di tengah ini. Ini kolam sudah benar-benar kering ya. Nah nanti paling kita kerja sampai sedikit, nanti kita mengontrol aja, kita masuk lagi ke dalam kolam, kita coba bersihkan ya teman-teman ya. Ini sengaja kita bikin video panjang ya teman-teman ya. Ini di kampung kami ini, kolam ini sudah berada di tengah-tengah pemukiman warga ya. Karena tadi penduduk semakin banyak, sawah ladang menyempit ya. Jadi di belakang rumah sana, di belakang rumah saudara-saudara kita itu juga ya kolam semua di sana ya. Bahkan lebih banyak. Nah kalau ini sudah punya pribadi, meskipun tata kelola cara kerjanya kita masih sistem kongsi ya. Ada 2 kolam, 3 kolam yang kita sewakan ya. Untuk biaya sewanya itu beda-beda ya, tergantung ukuran kolam, tergantung lokasi. Kalau untuk harga pasarannya itu sekitar 1 tahunnya itu 4 sampai 5 jutaan ya. Kalau kolam besar bisa sampai 6 juta dalam 1 tahunnya. Dalam 1 tahun untuk ikan nila ini kita panen maksimal 3 kali ya teman-teman ya. Jadi perhatian khusus dan ekstra dalam pemberian pakan, dalam pengawasan, karena rata-rata kita panen kalau untuk ukuran 4 kilo untuk 1 ekor itu rata-rata 4 sampai 5 kilo. Itu usia ada yang 3 bulan, ada yang 3,5, dan ada yang 4 bulan, tergantung bibit juga ya teman-teman ya, besar kecilnya bibit. Kucing-kucing lagi lele sini teman-teman, nyari-nyari ikan. Kita bikin video panjang, kita jalan-jalan melihat irigasi ya teman-teman ya. Irigasi tadi yang saya sampaikan di sana, di dekat pohon kelapa situ ya teman-teman ya. Sana irigasi yang ada di tempat kita, khususnya di beberapa kolam kita ini ya. Untuk mengairi beberapa kolam kita ini irigasinya ada di sana, lancar ya. Meskipun ada nanti sungai banjir atau gimana, tetap aman ya. Kita sambil jalan ya teman-teman ya, melihat irigasi atau saluran. Kolam tanah ini ya bukan berarti kita pasrah dengan alam, harus ada pengawasan juga. Biasanya ada hewan yang suka ngambilin ikan juga ya, mungkin sejenis biawak
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Malam hari keluar itu kan, atau bisa ular ya, sebenarnya seperti itu. Pencahayaan ya itu penting ya, demi keamanan terutamanya ya. Nggak tahu kita namanya kita usaha ini tidak selalu apa ya, tidak selalu aman nyaman ya, pasti kita juga ya harus punya rasa suudzon gitu kan untuk keamanan kita. Ini namanya kita menjaga kolam itu kan biar aman, baik dari hewan maupun dari orang-orang yang berniatan nakal sama kita, misalkan mau dijala atau diapain ya. Nih ya, kolam ini masih berisi ikan, yaitu sisa-sisa ikan ya, itu kelihatannya teman-teman ya. Kurang lebih ini sekitar 3-4 kintal lagi isinya ya, belum dibersihkan lagi ya, dan belum disurutkan airnya. Nah ini tuh ketinggiannya ya, dari dasar itu, dari tengah ke atas itu hampir ini 3 meter ya tinggi. Jadi kalau kita mau tebar nanti air kita kecilkan lagi karena bibit kita kecil. Nah, nanti pada usia 2 minggu yang maksimal air seperti ini. Nah 1 bulan kita naikkan lagi, umur 2 bulan kita fullkan air semaksimal kolam kita. Karena ikan dengan jumlah yang banyak, ikan juga semakin besar, ruang gerak juga harus semakin luas biar aman nyaman. Ingat, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu nafsu mengikuti ego kita harus tebar terlalu padat, jangan, karena risikonya tadi. Apalagi kalau kita ini bermasyarakat, nggak selalu harus kita tunggu ya kolam tadi ya. Kadang ada waktunya kita rewang apa kondangan ya kolam ya, kadang ya kita tinggal. Nih kondisi kolam. Ini irigasinya yang mengairin kan jadi dari atas irigasi ini besar ya, lumayan luas ya. Nah ke dalam sini sudah mulai agak menciut ini. Rumput sudah mulai tumbuh ya, biasa musim hujan ini sudah ada yang mati juga ya, kita bersihkan, kita semprot ya, kita koret. Kalau pinggir-pinggir ini jadi duit ini ya, kita tanamin ini kencur nih, kita bersihin. Kita tanamin daun singkong. Kalau mau acara bakar ikan ya, kita mau nyari lalapan ya banyak gitu ya teman-teman ya. Ini kondisi setelah habis hujan ya, setelah habis banjir. Nah ini sharing saya nih seperti ini teman-teman. Nah sampai atas itu besar nih. Ini kebetulan mungkin pintunya lagi saya tutup ya, biasanya air itu sampai sini teman-teman nih, sampai di sini. Nah sampai batu itu, harus batu itu. Nah dia jadi gede ini karena kolam bawah sudah kita kecilkan, jadi pintu air juga kita tutup di sana ya. Itu saja ya teman-teman ya, terlalu jauh kalau saya mau ke ini sumber irigasinya ya. Biasanya kalau musim hujan juga ya, alhamdulillah selama ini aman semua. Nanti apa yang kurang dari penjelasan panjang saya ini, video ini saya bikin 1 jam karena nanti takutnya kalau pendek terus, videonya pendek terus nanti bingung ya. Jadi kalau tetap bingung di video panjang ini, nanti silakan nanti tanyakan ya di kolom komentar. Kalau ada yang baru-baru, pengetahuan baru ya monggo nanti ya dibagi untuk kita semua. Nih, kolam andalan. Nih air tadi, airnya nih bawah sana itu masuk ke palaron yang ada di sini. Nah itu
Jadi inilah kolam air mengalir. Airnya ya selalu bening gini meskipun hujannya, normalnya bening. Nah, ada satu kolam yang paling bawah situ. Kalau hujan itu kadang air dari siring ini, karena jalan ini miring ya, lokasi kita miring ini, kadang tercampur dengan air dari atas atau air hujan. Ya biasanya agak sedikit keruh kolam yang paling bawah. Yang tempo lalu saya posting, airnya hampir melimpah, cuman masih terkendali karena pembuangan airnya juga bagus ya, menggunakan pipa yang ukuran besar itu. Ya beginilah suasana kalau di pagi hari, sejuk sekali. Saya tak nyambi nyari tutu ya teman-teman ya, nyari tutu di bawah sini. Jadi HP saya letakkan aja di kolam sini ya. Saya matikan. Masih banyak ikan ya teman-teman. Tutu itu enak sekali teman-teman buat lauk. Dari kecil saya doyan ya, keong kecil itu. Ngeliatin pohon kelapa dulu teman-temanku. Wah, saya nggak jadi nih nyari tutu teman-teman. Saya nggak bawa salin, nggak bawa ganti. Kita istirahat dulu sambil nyari materi ya. Nek. Nah teman-teman ya, jadi kalau malam kita ada yang nunggu ya di gubuk itu. Nah, tadi ya saya sampaikan namanya kita usaha ya, kita tetap waspada ya teman-temannya ya, kita tunggu ya, kita jaga ikan kita kalau sudah besar ya. Nah itu di gubuk itu kita nunggu yang ada motornya itu, tidur di situ ya, hampir seperti rumah lah itu. Nah, itu ukuran gubuk itu kalau tidak salah bukaannya itu 4 meter, lebarnya 4,5 meter kalau nggak salah, hampir 5 meter, panjangnya 7 meter plus kamar mandi dan dapur ya, dan cuma satu kamar tempat istirahat. Siapa tahu anak bini mau ikutan nginap kan, nggak di rumah. Inilah teman-teman sekalian, Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi. Dulunya semuanya ini persawahan ya. Dulunya semuanya ini persawahan. Dan sekarang bertransformasi, berevolusi menjadi perikanan ikan nila. Dan alhamdulillah semua penduduk semuanya hampir memiliki kolam pembesaran ikan nila. Dan ketika berjumlah ratusan kolam ini di kampung kami ini, alhamdulillah pemudanya juga sudah tergabung dalam beberapa grup atau tim panen ya,
yang dipimpin oleh Bapak Eka, Bapak Rian, dan Bapak Hasan, dan bos-bos ikan lainnya ya. Satu tim biasanya itu rata-rata 2-5 ton dalam satu malam panen ya. Dan itu saja, kemarin malam itu sampai kekurangan ikan 5 ton, tetap kurang ternyata. Dari Palembang itu datang 7 mobil, dan satu mobil itu ada yang mobil truk yang datang ya. Kemarin nggak sempat kita, karena kita nggak sempat memvideo ya, karena kita nggak ada di kampung ya, kita lagi di luar. Itu bawa sekitar 300 kantong. Dalam satu kantongnya itu 6 kilo ya, 6 kilo atau 6,5 kilo. 6 kantong untuk perjalanan jauh ke Palembang. Mungkin teman-teman ada yang berminat, yang ingin ikutan berbisnis jual beli ikan, silakan saja komen atau hubungin kita, atau yang lebih enaknya silaturahmi datang ke sini. Kita ngopi, ngobrol di gubuk, atau kita ngopi di rumah bosnya langsung ya. Nah, aku tak istirahat dulu ya teman-temannya. Sampaian semua tak kasih lihat video dulu lah. Nggak bawa tripod ya, saya taruh di sini aja.
Halo sahabat semua, kita lanjut ya jalan-jalan di video panjang ini. Nih kalau kita sayur mayur, kita mau makan-makan, dalam istilah kita ya tandang makan, banyak ya kita ya. Tuh ayam-ayam kita mandiri ya makannya ya. Kadang dia berada di pinggir kolam, kadang makanin sentrat yang kita kasihkan ke ikan juga. Sayuran dikelilingnya ada daun katu, daun singkong, pisang, ya, jengkol untuk lalap ya. Terong, ini daun ini juga enak, ini daun kencur ini buat lalap ya. Ada di pinggir-pinggir kolam ini. Kalau banyak ya kita jual. Ini sudah mulai surut ya teman-temannya, sudah mulai surut. Nah, kita keringkan ya maksimal ya minimal 1 minggu. Kalau sudah kering baru kita masukkan air. Nanti dalam beberapa waktu lagi kita masukkan bibit atau kita tebar bibit ya. Nah itu buah naga itu, bibitnya dari tulang bawang itu yang kita post kemarin ya di rumah mertua. Ada kolam semen kecil kemarin, banyak buah naganya yang udah berbuah kemarin ya. Ini kondisi kolam, air sangat kecil karena lagi kita keringkan. Akses ya, akses jalannya teman-temannya, ini akses jalan kita lumayan, ini mobil truk bisa masuk. Pas panennya jalannya sampai seperti ini. Alhamdulillah meskipun musim hujan, rumput-rumput juga sudah mulai menguning, udah mati. Cepat sekali rumput ini ya. Mau pulang? Pulang duluan. Bawalah motor nanti jemput. Nah ini ya teman-teman yang saya maksud kolam bawah ini ya, yang saya bilang yang tempo lalu saya upload ini. Kolam ini kalau hujan deras kadang bercampur dengan air yang dari atas. Ini kemarin ini ya tipis ini untungnya ya, keluar 16 atau 18 ya, 18 kalau nggak salah ini kolam ini. Ini kolam kita ya, maaf tadi mati ya. Tuh waring penampungan, kadang kalau panen itu ya tetangga-tetangga ada yang minta beli ya 1-2 kilo ya, tinggal kita serokan di dalam waring itu ikannya. Tuh teman, ikan mas merah tuh. Belum seberapa kelihatan ikannya ke atas. Nanti kalau sudah jam makan ikannya kelihatan. Sudah mulai kering, nanti kita bersihkan ya teman-teman ya. Kalau ada anak-anakan ikan yang nanti menghambat pertumbuhan ikan lain atau bibit ikan kita yang lainnya. Ini bekas kolam penampungan ini, kolam kecil ini. Aduh, habis ngeliat kolam besar, ngeliat kolam kecil rasanya kecil sekali ini kolam. 5 kali 4 meter ini bekas kolam ini. Rumput-rumput sudah mati,
Pohon duku nih selesai berbuah. Nah, ayam-ayam nih. Buat tamu-tamu spesial yang jauh-jauh, kalau mau nyobain ayam kampung bakar juga bisa. Nah, ini yang saya maksud tadi, air kita tadi ya, air yang mengairi kolam kita. Ini airnya. Buat mandi enak sekali nih. Seger, airnya dingin. Makan-makan kita mandi, wah sungguh enak sekali. Misalnya banjir nih, jadi kurang begitu jernih ya. Nih sungainya, kolam kan ada di atas kolam kita. Nah, air ini semakin ke atas ini kan menurun ini dataran tempat kita ini ya teman-teman ya. Mandi nih, kita biasanya loncat dari sini di batu ini, loncat ke bawah kalau kita masih kecil dulu. Biasanya ada anak-anak yang mandi di sini. Puluhan kolam yang satu jalur dengan sungai ini ya. Irigasinya dari sini teman-teman. Di atas ini sudah kolam milik tetangga. Nah, pembuangannya itu, pancuran itu satu, sama itu dua, itu pembuangan dari kolam atas ini ya. Samping ini sudah punya orang semua. Kolam juga. Ada belasan kolam di atas ini. Kalau petaknya banyak di atas tadi, dekat satu sumber air dengan tempat kita dibagi menjadi 3 cabang apa 4 cabang itu mengairi untuk atas ini, jadi satu kolam. Jadi sebelah atas dengan sebelah tempat kita ini sudah beda, dipisahkan oleh sungai ini ya. Makanya saya bilang di perkampungan ini kolam sudah berada di tengah kampung ya teman-teman sekalian ya. Untuk keamanan ya masyarakat ya di sini alhamdulillah antusias semuanya ya, jadi aman-aman saja. Ini gubuk kita tadi yang kita shoot dari kejauhan tadi, dari ujung kolam kita tadi. Seperti itu. Jadi sekarang sungai ini sungai nomor 2 di kampung kita ya, karena ada 2 sungai yang membelah desa kita ini. Seberang Skipi namanya ini Sungai Skipi, dan seberang Abung namanya Sungai Abung, satu desa. Kolam kita tadi ini, jalan lagi kita. Pokoknya kita puasin video kali ini full. Kita bikin panjang 1 jam atau 2 jam, kita bikin panjang. Kolam tadi selesai panen ya, seperti inilah kondisi. Sambil menunggu mau tebar lagi, biasanya kita itu karena waktu tadi 1 minggu sudah berani kita isi bibit lagi ya, kita isi benih ikan lagi ya. Sudah sangat berani sekali. Yang penting air sudah cukup kita tebar ya. Kalau pertama tebar itu airnya 1/4 saja ya, 1/4 dari kolam, karena bibit kita masih lembut-lembut, masih kecil-kecil ya. Nih, pas panen oksigen belum dibawa nih. Tabung masih di sini belum dibawa. Aksesnya sangat enak sekali kalau teman-teman mau berkunjung, mau ngobrol-ngobrol ya, sekali lagi ya, sangat enak sekali. Duduk dulu. Rumah warga dengan listrik juga. Nah, ini ya. Banyak sekali tuh batu-batu.
Maksimal sampai sini teman-teman air tuh. Kalau untuk kolam jumlah banyak ini enak kita teman-teman. Lokasi kita ini alhamdulillah enak sekali karena seperti lereng lah, jadi bertingkat. Kolam bawah agak naik dikit ini, agak naik yang model L ini, agak naik lagi ke atas. Jadi air dari atas turun ya teman-teman. Alhamdulillah sekali. Luar biasa, masya Allah, barakallah. Enak sekali untuk membagi air dengan kolam yang jumlahnya banyak ya dalam satu lokasi. Enak sekali karena modelnya model sawah. Jadi kalau model sawah karena memang bekas sawah tadi, kolam model ini untuk pengairan kita tidak bingung karena air mengalir dari atas ke bawah. Jadi sangat sesuai sekali dengan bentuk dan lokasi kolam-kolam kita teman-temanku sekalian. Jolali sambil berdoa. Ikhtiar doa, namanya ngopeni makhluk bernyawa beda, ngopeni titipan benda mati. Kalau benda mati yang penting aman, disembunyiin apa-apa. Kalau menjaganya, kalau ikan harus benar-benar maksimal, kita usaha totalitas karena disinilah rezeki kita, sumbernya dari sini ya, maka itu harus kita tekuni. Untuk perawatan tidak ada yang spesial ya, sama saja kita jaga sambil berjalan. Kita belajar dengan alam, belajar dengan keadaan. Itulah namanya guru terbaik adalah pengalaman. Kalau di buku kita sekolah, buku tulis itu katanya experience as the best teacher. Pengalaman terbaik, guru terbaik adalah pengalaman atau apa, pokoknya experience as the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Dari pengalaman panen ke panen, dari tahun ke tahun ya, kita tadi disitulah ilmunya. Terkadang sama-sama usahanya, caranya yang berbeda, maka dari itu kita saling berbagi ya. Kelengkeng sudah berbuah ya, makan itu buahnya kelengkeng. Tanam aja kalau ada lokasi, tanam durian ya, tanam kelapa ya, tanam rambutan ya, tanam duku ya ditanam. Selain buat lingkungan, buat penghijauan juga ya, akar-akarnya sangat bermanfaat untuk model dan jenis tanah yang ada di tempat kita inilah, untuk memperkuat fondasi atau pematang kolam-kolam kita ini teman-temanku. Ojo gengsi dolanan kotor, jangan gengsi kerjaan yang seperti ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Coba dan terus mencoba. Mana lagi kita ya? Nih penerangan, lampunya banyak, beberapa titik ya, lampu atas juga lampu, semuanya kita kasih lampu buat penerangan. Air dari kolam atas ya, ngeringin atas, yang sini juga ikut kita keringkan. Pembuangannya satu jalur langsung ke kali tadi, insya Allah aman. Airnya air mengalir, tidak mencemari sungai kan? Karena ini bukan limbah, karena air ya. Itu banyak sekali tutu itu yang putih itu tutu, enak dimasak, dibersihkan, direndam, dibuang kulit cangkang yang di kepalanya itu, buntutnya ya kita buang kalau kita membersihkan. Makannya disosot-sosot gitu kan,
Masaknya pakai kuah santan, wes enak sekali. Makannya enak lah pokoknya bagi yang sudah terbiasa. Tuh ayam-ayam lagi mencari makan. Kebagian juga rezeki dari kita panen banyak ikan-ikan kecil atau udang-udang kecil yang terbawa oleh air, kemudian ini bisa kita makan ayam. Tinggi ya teman-teman, dari dasar ke tanggul tinggi. Itu airnya aja kalau normal cuma setengah dari kedalaman kita, 1 meter lebih teman-teman ya. Air kalau pas normal ikan sudah besar, air normal gitu. Oh, tutu banyak. Jalannya ini keras ya, bakal kepater. Dikasih batu-batu split, batu koral nih. Jalannya keras. Bawahnya dasarannya dikasih batu-batu. Jangan khawatir beban berat mau ngeluarin ikan ke pater, aman. Yang saya maksud tadi tanam aja, tanamnya pohon mangga udah 1 meter lebih tingginya. Ini menguatkan tanah kita nanti akarnya pasti tuh. Pasaknya hasilnya, ada istilah pasak bumi, kayak gunung, pasak bumi. Kalau pasaknya goyang ya gempa, ini pasaknya biar tidak longsor. Kelapa hijau, lilingin kelapa karena di bawah sungai Mondasi nih. Kakek nenek kita dulu yang nanam. Panen kelapa ya panen, coba dihitung aja pohonnya ada berapa, itu aja sudah 1, 2, 3, 4, 5 mati kena sambar petir. 38 mana ada sekitar 20-an lah mengelilingin sama kita. Tuh, ada pohon pinang. Yang lurus itu pohon pinang. Kalau panjat pinang sekarang diganti bambu atau kayu lain sejenisnya. Itu pinang yang asli seperti itu. Ya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita mampu. Jangan memaksakan di luar batas kemampuan kita. Karena dampaknya kurang baik kalau sudah di luar kemampuan kita. Video ini ya sebagai wadah silaturahmi kita. Video ini kita buat sebagai sarana sharingnya kita, berbagi kita pengalamannya, bukan ilmu ya, pengalaman kalau menurut saya. Kalau ilmu ya kita tidak berilmu, ya kita sama-sama belajar. Kucing sudah menunggu. Tuh ikannya masih geruduk.
Tuh, akses jalan sangat enak ya. Itu mobil truk, tiap hari ada mobil truk masuk. Di atas juga ada pangkalan batu ya. Tuh, mobil bawa batu itu. Truk bawa batu. Yang mau beli batu juga di desa kami ini banyak. Ada CV Sahati. Ya, ada Berkah Bersama. CV batu ya. Batu belah, batu split, batu 32, semua jenis batu ada. Batu yang buat ngaspal ada juga. Tuh, mobil-mobil sudah selesai muat. Tuh, ada satu lagi warna kuning. Jalan kita tadi ya. Truk berwarna kuning. Batu juga yang murah ya teman-temannya di sini ya. Kalau buat bangunan, buat kerjaan borongan juga yang murah. Mobilnya. Dam truk sekitar 5 kubik gitu ya muatannya. Ya teman-temannya, video ini saya buat panjang sekali lagi sebagai wadah kita berbagi pengalaman ya. Kami tunggu kedatangan dari teman-teman yang mau sharing-sharing, yang mau ikutan jual ikan, pemasaran ikan. Monggo datang ke kampung kami, Desa Stipi ya, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara. Ngobrol tentang panen, ngobrol tentang budidaya. Yang penting masih bersangkutan dengan ikan. Monggo kita sama-sama belajar, monggo kita sama-sama berbagi pengalaman. Saja ya teman-temannya, kita melanjutkan kegiatan di rumah dulu. Kita pulang dulu ya teman-temannya. Terus jika ada manfaatnya ya kita saling bagikan video pengalaman kita ini. Jika ada kurangnya, kesalahannya, monggo dikomentari, ditambahkan apa yang kita sampaikan. Semoga bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan pasti akan mendapatkan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lagi itu satu mobil truk, nantinya pasti akan beli batu ya. Kita pulang dulu, ikutin terus, dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Kita pulang dulu, kita mau sarapan, aktivitas di rumah, musim hajatan ya, kita mau rewang dulu. Nah, teman-temanku sekalian,
ikutin perjalanan pulang ke kampung kita. Terima kasih. Kita lanjut gas dulu. Teman-teman ya, hati-hati jalanan. Bang, rumah kita dekat. Kepleset teman-teman, kepleset. Motor kita kepleset. Sempat terpleset kita teman-teman. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa ya. Maklum kondisi hujan. Perkampungan. Kolam itu mengasihkan. Tidak takut, tidak sepi. Perjalanan pulang alon-alon saja. Jalan yang dilewatin mobil truk. Kondisi kolam kita saya ini nyetir tangan satu teman-temanku, sahabat semua ada berhenti. Kita lihat dari sini ya, warga. Jalan-jalan warga, asik sekali ini rumah-rumah. Yang? Balik. Nih kondisi kolam kita tadi. Turun kan kalau dari sini kan enak sekali bagi airnya. Air mengalir dari atas ke bawah. Sama kayak sawah, memang bekas sawah dulunya. Dirombak habis. Kita lanjut ya teman-temannya sana. Perjalanan kita tadi ya teman-temannya. Rumah warga. Kolam semua ya. Bawah irigasinya sama dengan punya kita tadi ya teman-teman ya. Airnya indah sekali. Ini yang dipagar ini ya kolam. Airnya ya teman-teman ya. Kolam semua itu teman-temannya. Ini airnya terus suaranya. Kolam ini. Nah, rumah-rumah. Air yang tadi ya, yang di atas, yang di tempat kolam kita tadi. Ini yang dipagarannya kolam, semuanya kolam. Banyak sekali kolam. Cuman insya Allah, alhamdulillah aman-aman saja ya teman-teman ya. Meskipun hujan deras, banjir hanya sebatas di kolam ini saja. Di batas air ini saja, di sungai ini saja, tidak pernah sampai ke pemukiman warga karena sungai untuk di pemukiman warga itu berada di bawah ya, bukan berada di atas. Oke, kita lanjut. Rumah kita sudah tidak jauh lagi, sekitar 100 meter dari gang ini ya. Ini rumah adat kami Semendo, rumah panggung. Itu mobil truk khusus pakan. Wah, ada hewan ini. Apa ini? Anjing. Sampailah kita di rumah kita. Belok kanan. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Mobil bawa pakan siap berangkat ke Lampung Selatan di Tanjung Bintang untuk mengambil stok pakan.
Mobil ini biasanya berkapasitas maksimal 8 ton pakan ya. Sekali berangkat biasanya 2 mobil. Mobil satunya yaitu mobil Bapak Haji Damri ya. Semuanya berangkat untuk membawa pakan. Sekian dulu dari saya teman-temannya. Jangan lupa tetap bekerja, tetap berdoa, jaga kondisi kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sarapan dulu.